kasih dalam Tuhan. Yesus biasa juga disebut atau diberi gelar anak domba Allah. Adik-adik yang komuni pertama, apakah Anda tahu mengapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Ayo, dalam komuni pertama ada yang menjawab. Ada yang menjawab? Kenapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Padahal dia manusia, bukan domba, bukan hewan. Kenapa disebut anak domba? Mungkin pengajaran paling bagus dari Wawandula. Mana peserta Wawandula? Ada yang menjawab dari Wawandula? Ayo jawab. Kenapa disebut anak domba? Kalau tidak tahu, dari waspada. Ada yang menjawab? Dari Surato? Tidak ada yang menjawab. Kalau begitu gurunya saya tanya. Tetapi saya tanya, kenapa Yesus disebut anak domba Allah? Ada sama sekali orang yang sudah lama ingin ditanyai tapi belum bertanya mana dia. Tidak pernah sebut di mana. Dia melarikan diri. Sembunyi. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Bacaan-bacaan, baik bacaan pertama, bacaan kedua, juga bacaan Injil, semua bicara mengenai anak domba. Sebutan dan istilah yang sudah sering kita dengar. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, ketika hendak menyambut komuni, lalu imam akan mengatakan, inilah anak domba Allah. Lalu semua umat menjawab, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah, pertanyaan berikut, apa hubungannya anak domba dengan saya tidak pantas dan tidak layak? Kalau dalam komuni pertama tidak menjawab, saya bertanya umat. Pertanyaannya sama. Ayo, para bapak guru di sini, tolong jawab saya. Kenapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Ada yang mau jawab? Mas Leo mungkin menjawab. Gurunya kor. Mas Leo bilang saya tidak bisa jawab karena saya bukan guru agama tapi gurunya kor. Baik, kalau tidak ada yang menjawab, baiklah saya jawab sendiri. Saudara-saudara terkasih, istilah ini atau penamaan ini sudah kita temukan sejak dari zaman Perjanjian Lama. Kalau kita baca-baca kitab suci, anak domba selalu berhubungan dengan korban dan persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, anak domba sebagai persembahan selalu berkaitan dengan perjanjian, yaitu perjanjian antara umat Allah dan Allah sendiri. Lalu, darah anak domba selalu dimaknai dua. Pertama, sebagai penyucian umat Allah, dan yang kedua sebagai meterai atas perjanjian umat Allah dan Allah sendiri. Kisah-kisah itu bisa kita temukan sejak perjanjian yang pertama diadakan antara umat Allah dengan Allah sendiri, yang kita kenal dalam istilah sekarang itu Bapa kau beriman. Siapa itu? Siapa itu Bapa kau beriman? Ayo dalam komuni pertama. Siapa? Abraham. Dengan siapakah Abraham
lalu kemudian melakukan perjanjian, dan sarananya apa? Kita tahu dalam kitab suci Perjanjian Lama bahwa Abraham dipanggil untuk meninggalkan kampung halamannya dan membentuk suatu bangsa yang baru yang akan menjadi umat Allah. Dia harus meninggalkan kampungnya ke negeri yang lain, dan di sana dia akan membangun umat Allah. Dan itu dibuat. Lalu itu ditandai dengan pengorbanan anak Abraham satu-satunya, yaitu Ishak. Kalau kita ingat kembali dalam Perjanjian Lama dikatakan Tuhan meminta supaya Abraham mengorbankan anaknya Ishak, tetapi tidak jadi, saudara-saudara terkasih, dan diganti dengan darah domba. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu kita masuk yang lebih besar lagi dalam bacaan pertama hari ini. Nabi Musa bersama dengan umat Allah bangsa Israel membaharui perjanjian mereka setelah Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Kita tahu semua dalam kisah Perjanjian Lama, Musa mewakili bangsa Israel naik di Gunung Sinai, dan di sana dia berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan 10 perintah Allah turun dari Gunung Sinai. Lalu Musa membacakan itu, dan semua umat Allah menjawab, "Ya, kami terima, setia dan taat." Lalu bacaan pertama hari ini menceritakan atas pernyataan umat itu, lalu Musa menyembelih lembu dan domba sebagai lambang perjanjian. Maka istilah anak domba sekarang kita tahu bahwa itu sejak dari zaman Perjanjian Lama menjadi lambang kurban. Lalu apa kaitannya dengan Yesus yang kita sebut sebagai anak domba Allah? Bacaan kedua memberikan penjelasan kepada kita, saudara-saudari terkasih. Penulis surat kepada orang Ibrani menjelaskan bahwa kalau dulu pada zaman Perjanjian Lama, perjanjian antara umat Allah dan Allah sendiri ditandai dengan korban darah anak domba sebagai lambang penyucian dan meterai perjanjian, maka dalam Perjanjian Baru bukan lagi darah anak domba, melainkan sudah diganti dengan darah Yesus sendiri. Sekarang menjadi jelas kenapa Yesus disebut sebagai anak domba, karena dia mengganti anak domba yang biasanya dalam Perjanjian Lama dikorbankan sebagai lambang penyucian dan meterai perjanjian. Sekarang bukan lagi domba yang disembelih, melainkan Yesus sendiri. Sekarang jelas kenapa disebut Yesus anak domba. Dia mengganti anak domba yang biasa dikorbankan menjadi tanda penyucian umat Allah dan meterai perjanjian. Maka disebut sebagai perjanjian yang lama, yaitu yang disebut dalam bacaan pertama, yaitu Abraham dan Musa, dan perjanjian yang baru itulah Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, ada istilah mesbah atau altar dalam pengorbanan itu, baik kisah tentang Abraham dan Ishak maupun kisah tentang Musa dan umat Israel, bahwa korban itu dipersembahkan kepada Tuhan di atas mesbah atau bahasa sekarang altar. Lalu sekarang saya mau tanya tentang Yesus. Kalau dulu Perjanjian Lama yang dipakai adalah mesbah atau altar atau meja, bahasa sederhananya. Kalau zaman Yesus atau kalau Yesus, apa yang dipakai? Ada yang tahu? Apa mesbah yang dipakai oleh Yesus? Apa?
Tolong jawab saya. Apa mesbah yang dipakai oleh Yesus untuk mengorbankan dirinya? Apa? Salib. Kalau dulu zaman perjanjian lama, anak domba disembelih, lalu diletakkan di atas meja altar, lalu dikorbankan, dibakar. Maka pada Yesus Kristus, altarnya, mesbahnya atau mejanya adalah kayu salib. Maka saudara-saudara yang terkasih, penulis surat kepada orang Ibrani menegaskan kepada kita bahwa kalau darah anak domba biasa yang adalah hewan yang kemudian dijadikan sebagai sarana penyucian dan menyucikan orang dari kenajisan dan menguduskan orang sebagai umat Allah dan menjadi meterai perjanjian umat Allah dengan Allah sendiri, maka pasti jauh lebih luhur dan mulia pengorbanan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu kemudian penulis surat kepada orang Ibrani mengajak kita dalam bacaan kedua hari ini dengan kata-kata ini: jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya lagi darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah itu menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita tahu semua, kata sia-sia dalam bahasa Indonesia itu artinya tidak ada gunanya, tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Kalau dikatakan bahwa darah Kristus itu menyucikan kita dari perbuatan yang sia-sia, artinya dari manusia biasa kita yang tidak punya apa-apa menjadi manusia yang amat bermakna, berarti di hadapan Tuhan karena darah Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, khususnya adik-adik yang sebentar akan mulai menerima tubuh Kristus, adik-adik ingat baik-baik bahwa ketika adik-adik menyambut tubuh dan darah Kristus, pada saat yang sama kalian makan daging dan darah Yesus sendiri. Fungsi utamanya adalah menjadi penyucian, menjadikan kita orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Dan yang kedua berfungsi mengingatkan kita dalam perjanjian bahwa kita mau menjadi umat Allah sampai selama-lamanya, dan Allah kita jadikan sungguh-sungguh sebagai satu-satunya Allah kita. Tidak ada Allah yang lain selain Dia. Itu yang disebut dalam inti perjanjian antara umat Allah dan Allah sendiri. Dengan demikian, adik-adik terkasih dan saudara-saudara terkasih, mudah-mudahan perayaan kita pada hari ini semakin meneguhkan kita bahwa setiap kali kita ikut perayaan Ekaristi, menyambut tubuh Kristus, pada saat yang sama kita mengambil lagi bagian dalam kekudusan Kristus. Sekaligus juga kita mengambil kekuatan untuk mempertahankan kekudusan kita sebagai umat Allah. Maka beberapa minggu yang lalu saya berpesan, ayo umat sekalian, ayo adik-adik yang akan terima komuni pertama hari ini, rajin-rajinlah ikut perayaan Ekaristi supaya lebih sering menimba kekuatan yang membuat kita mampu mempertahankan kekudusan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita sebagai
sebagai umat Allah. Dan kita bisa hidup di janji